dengar kabar Pak Babinsa, corona bisa menular dari maaf muncratnya itu. Lah kiai mau balik diundang sini kan ditungguin muncratnya. Nah, karena si negatif corona muncrat di sini, insya Allah aman. Si mikir nih, serba pakai duit, berarti tanda masyarakat Jemasih langka wong pelit. Amin Allahumma. Amin. Saya tanya nih Pak, Bapak nih, Assalamualaikum. Panjenengan benci apa enggak sama wong pelit? Benci itu cara Cilacap sengit, cara sini naon? Kakak? Hewa. Hewa. Oh. Pakai H. Hewa. Sampean hewa sama wong sengit. Hewa pisan apa hewa banget? Jangankan sampean wong pelit sama wong pelit, eta sama-sama sengite. Soalnya orang kalau pelit dia hanya memikirkan untung wungkul. Maka Nabi mengatakan iyyakum wasuha, jangan jadi orang pelit. Fa innahum ahlaka mangkana qablakum, pelit, kikir, bakhil, betitil, kuciran, jelantir, kayupil, kudanil, bin buntut kasiran, alias koret. Lengkap pisan ya. Sifat koret telah menghancurkan umat manusia sebelum kita semua. Dulu zaman para nabi banyak orang hancur gara-gara sifat pelit. Bu, Assalamualaikum. Pelit itu amat sangat berbahaya. Kata Nabi, pelit itu amrohum bizulmi, menyebabkan orang berbuat zolim. Pelit itu zolim sama dirinya sendiri, zolim sama keluarganya, zolim sama lingkungan, bahkan wong koret pelit sama Gusti, dia telah zolim kepada Gusti Allah. Ini ayat cerita. Saya berangkat ke warung meser sayur. Ternyata di warung ayah ibu-ibu beli tahu. Anehnya ibu-ibu beli tahu, tahunya di warung tinggal 5 bungkus. Eta tahu 5 bungkus dipencetin kabeh. Spontan saya tanya, Pak, Bu, eta tahu dipencetin buat apa? Ternyata dipilih mana tahu nu paling lemu, paling gendut. Setelah nemu tahu nu paling gendut, tahu nu gendut cuman 2. Belinya cuman 2, dimasak bisa buat seminggu. Jiwana orang pelit. Iya, ayat cerita nyata. Orang pergi haji tapi pelitnya luar biasa. Sini ayah haji tapi korek. Sar. Oh, tak ayah. Alhamdulillah ya Allah, berarti haji aja di sini mabur roh kabe Allahumma. Ini bukan cerita orang Jemasih, bukan orang cerita daerah saya, yang cerita orang sono unsur langit aduh. Ayah orang nulung kaji tapi pelitnya luar biasa. Sebut saja namanya kaji goyel. Maaf, tos goblok ngeyel. Kaji goyel kemarin habis panen kacang hejo. Terus kacang hejonya dijemur di teras. Setelah kering, eta kacang hejo terus dipentungin, Pak. Kenapa kacang hejo kering dipentungin? Supaya kulit sama isi misah. Usah mawi di uceti dikupasin, udah misah karepe sorangan. Setelah dipentungin, ternyata entah gimana ceritanya, lagi dipentungin eta kacang hijau, aya kacang hijau hiji mencolot masuk ke kupingna kaji goyel. Teruslah langsung dikorek pakai jari kelingking. Barang dikorek pakai jari kelingking, bukannya keluar malah tambah masuk dalam. Akhirnya kaji goyel masuk ke kamar ambil cotton bud. Bareng dikodek sama cotton bud, bukannya keluar malah tambah mangslup. Akhirnya dibiarin sampai 3 hari.
Setelah 3 hari berlalu, Kaji Goel merasakan wetengnya enak, kupingnya kerasa sakit, budek separuh. Bareng kerasa budek separuh baru dibawa ke rumah sakit. Eta kayaknya kalau nggak kerasa budek, nggak kerasa sakit, nggak dibawa rumah sakit. Namanya orang pelit kan eman-eman ngetokna duit. Setelah sampai rumah sakit, Kaji Goel ngomong sama Pak Dokter, "Dok, aya nu darurat di sana ya, Dok." "Aya naon, Pak Kaji?" "Kupingku kelebon kacang hijau." "Astagfirullahaladzim, Pak Kaji, gimana ceritanya ayah kacang hijau masuk ke kuping?" "Oh, namanya musibah, Dok. Coba ya diperiksa bahaya apa ente." Sini. Turunan. Aku akan segera meniliki kuping sampean." Cilacap ketemu bahasa Brebes, ayah bahasa meniliki. Kemarin saya ngaji di Jati Barang Brebes. Saya dijemput di Hotel Anggraini. Panitianya bilang gini di pertigaan, "Ini betul rombongannya mumpuni?" "Leres, Pak, ya rombongan mumpuni." "Oh, silakan mumpuni mangga mengintili kula." Saya disuruh mengintili, tapi saya nurut, wong itu panitiannya. Beda lagi tuh ngaji di Indramayu. Saya ngaji sama muslimat NU. Ada muslimat bilang gini, saya sampai di lokasi, "Mumpuni bokan kesel mangga geleleng." Saya disuruh geleleng. Di Cilacap ayah, Pak, bahasa geleleng. Tapi di Cilacap geleleng artinya iwak mau mati. Ya, kalau di daerah saya geleleng artinya iwak ikan mau mati. Saya mikir jauh-jauh dari Cilacap, di sana saya suruh geleleng. Ya tenang naon, ini bahasa Indonesia pun banyak macem-macem suku dan budaya, wajib saling menghormati. Kalau di sini geleleng apa, Bu? Tiduran. Boboannya. Ya, boboan. Bobo. Kalau di Cilacap turunan. Kalau di Indramayu Brebes yang geleleng. Kalau di sini medeng. Kekedengan. Ngeteng tangan. Kekedengan. Kakak. Kekedengan. Oh, kok bahasanya jauh pisan ya. Kekedengan. Akhirnya dokternya bilang, "Sok sini, kekedengan." Ini tambah kosakata saya. Jadi tahu nih besok-besok kalau di sini saya ditawarin, "Apa Ustaz, saya mau kekedengan." Dokter bilang, "Sini Pak Kaji Goel, kekedengan heula. Saya akan memeriksa kuping sampean." Setelah diperiksa, selama diperiksa itu si Kaji Goel sambil ngeromet, "Dok, kunaon Pak Kaji? Sampean musim corona begini ya duitan ya, Dok?" "Bisanya duitan?" "Ya iyalah, maskernya laris, hand sanitizer payu, obat jadi larang. Ya jadi dokter sekarang musim corona duitan, apalagi jadi dokter enak." "Enaknya orang enak keprimen, Dok? Pak Dokter yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Kok Pak Dokter yang nampani duitnya?" Dokternya mikir kaget, iya juga ya. Baru ada nih pasien takon kurang ajar. "Ya gimana ya Pak Kaji, aku sih maksa sampai enggak, bayar ya syukur, itu ya tenanaun. Cuma kalau sampean punya prinsip bahwa aku yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, kalau sampean mau langsung menghadap Allah ya silakan." Untung dokternya pinter. Kaji Goel ngejawab, "Loh ya jangan sekarang, Dok, saya kepingin hidup agak lawas." Makanya kalau tanya jangan kurang ajar, takut nyengiti. Ini udah saya periksa kuping sampean Pak Kaji, tapi gara-gara kemarin dikorek pakai cotton bud malah lecetnya agak parah. Ini kalau dipaksa keluar malah bahaya, jadi ini harus dioperasi. "Apa? Saya mau dioperasi, Dok?"
Ya Allah, eta mahal henteu Pak Dokter. Loh sampean sawah ngablak-ngablak. Demi kesehatan henteu aya barang mahal. Untuk operasi ini hanya perlu dana 5.500.000. Astagfirullahaladzim. Ngorek kacang hijau heji. Habis nyampe 5.500.000. Apa nggak ada yang lebih murah dok? Ya. Nu murah eta cuma 1.250.000. Bisa na murah soalnya eta nggak pakai bius. Jadi cuman disedot pakai mesin sedotan kuping. Gimana mau yang 1 juta apa yang mau 5 juta? Bentar saya pikir ya dok. Mahal tapi saya nggak kuat. Yang murah tapi sakit. Apa nggak ada dok yang murah nggak sakit kepenak? Oh ya ada. Ya murah kepenak gak sakit. Eta kuping nu kemasukan kacang hijau saben isuk disiramin air rutin saben isuk. Kalau udah rutin disiramin air kok tukul jadi toge, eta cabut wae sakopok-kopok. Jiwana orang pelit bu. Bayangkan demi kesehatan diri sendiri saja dia eman-eman ngetokna duit. Boro-boro kepikiran kepingin bantu bangun musola. Boro-boro merebel upak nasi sama tetangga. Boro-boro sodako sama yatim-yatim piatu fakir miskin. Boro-boro kepingin ikut sodako sama guru madrasah. Untuk kesehatan diri sendiri saja dia eman-eman ngetokna duit. Maka kata Allah, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong kikir, wong bakhil kelak di akhirat harta benda yang dia peliti justru nekek marang gulune wong pelit eta. Nekek cara sini naon? Nyekek. Nyekek. Bahasa Indonesianya kan mencekiknya. Bahasa daerah saya nekek. Sini nyekek. Jadi orang kalau pelit itu walaupun di dunia dia ngumpulin duit harta bendanya, tapi di akhirat nggak bisa nolong karena tidak dibelanjakan sesuai dengan maksud yang diridhoi oleh Allah. Maka harta bendanya justru mencekik sama buhung sorangan. Betul nih bahasa Sundanya saya. Nyekek. Nyekek kabuheungna sorangan. Bisa. Akang haji sorbana palit. Palit naka Cimalaya. Akang haji sumangga calik na saaya-aya. Aku yang nyanyi punya yang manga-manga. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyong kajalan, kajen sono, kajen heman, tesai ngobrol di jalan. Rapik ngomong nang dalan. Kalau ada maksud hajat tujuan langsung datang ke rumah, bertamu yang baik yang sopan. Mohon kayak ngerti-ngerti bahasa Sunda nyong. Tadi sampai mana lagi bahasa apa ya? Nyekek. Jadi di akhirat wong pelit itu bu, masya Allah, naudzubillah min dzalik, harta bendanya justru mencekik sama lehernya. Itu orang yang pelit, naudzubillahi min. Tapi ada lanjutan ayat. Oh ya, hatur nuhun Mas Santri. Mas Santri ngasih suratnya sambil lirik-lirik. Cie, jasnya sama cie.
Tapi dari postur badannya kayaknya masih usia 18-19 tahun lah ya. Terus saya kan udah tua bu, 25 tahun. Tapi alhamdulillah can ngagaduhan salaki. Oh bukannya saya nggak laku itu tuh. Nu ngantri usor pisan di terminal. Alhamdulillah hari ini hasil jariah kita mendapatkan 5.336.000 rupiah. Saya ulang, 5.336.000 rupiah. Alhamdulillah. Insya Allah jadi saksi kelak di Sirotol Mustaqim. Kita lewat Sirotol Mustaqim bagai kilat menyambar lep duer nanti tekan surga Gusti Allah sebab seneng sodako. Allahumma. Ada lanjutannya ayat wala tabsutha kullal basti. Loman, dermawan itu baik memang Pak, tapi dermawannya jangan kebablasan. Contoh dume Pak Babinsa seneng sodako, malah yang disodakoin cuman janda kempling. Itu kebablasan Pak Tentara. Namanya pilih-pilih tuh dalam sodako. Harusnya yang sepuh-sepuh dulu, jompo-jompo yang diutamakan, fakir miskin duafa yang diutamakan. Contoh lagi ngebangun musola, rezekinya sampai habis, duitnya habis, sampai anak gak dikasih jatah, sampai istri nggak bisa belanja karena duitnya habis buat bangun musola. Itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Jadi harus balance, harus seimbang. Karena sodako yang terbaik justru itu sama keluarga diri sendiri dulu. Kalau keluarganya sudah betul-betul minimal ya makmur lah, boleh kita berpikir sama tetangga sebelah, tetangga dekat, kantun orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Soalnya kalau ada anak yatim piatu, kok sampai putus sekolah, ada anak yatim sampai nggak ngaji, yang salah adalah orang sedesa sekampungnya. Karena gantinya orang tuanya si anak yatim adalah warga di kampung itu sendiri. Jadi inilah tanggung jawab kita. Kalau cuman sodako sama anak yatim, jangan cuman hanya 10 Muharram saja. Mangga setiap bulan lah minimal ora ketang duit 20.000 bu, ngasih sama anak yatim piatu, bayar kelak di akhirat persis bagaikan 2 jari ini kumpul di surganya Allah bareng karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Ini yakin ngajinya sampai jam 3 sore? Ibuna kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibuna kuat, orang mudun-mudun pengajiannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pelit menyebabkan orang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, zalim sama keluarga, lingkungan, bahkan zalim sama Gusti. Yang kedua, Kanjeng Nabi mengatakan pelit itu wa amrohum bil qati'ati. Pelit menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Sebab orang pelit punya sikap, mending gak punya tetangga, mending gak punya teman sekalian ketimbang kalong duite. Tuh prinsipnya orang pelit, nyebelin pisan bu. Makanya maaf nih, orang kok pelit dia malah betul-betul ngungkuli sifatnya korun.